Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 semua, bagaimana kabar kalian pagi ini? Semangat terus pastinya ya. Jumpa lagi bersama saya Bu Wina di Guru SD Channel. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, sebelum melanjut ke materi, jangan lupa ya untuk selalu like, subscribe, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video terbaru dari Bu Wina. Selanjutnya, baik anak-anak, kali ini kita akan belajar materi kelas 2 tematik. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran 5 dan 6. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami kegunaan benda. Yang kedua, siswa dapat memahami sikap yang baik saat berkunjung ke rumah teman. Yang ketiga, siswa mampu melakukan gerakan menarik dan mendorong dengan lengan. Yang terakhir, siswa mampu menulis tanggapan tentang kegiatan yang mematuhi atau tidak mematuhi aturan dengan bantuan gambar. Baik anak-anak, di pembelajaran 5, kita belajar tentang aturan. Salah satunya adalah aturan bermain di rumah teman. Jadi, setelah bermain di rumah teman, kita ikut merapikan semua yang digunakan. Hal itu merupakan contoh sopan santun saat di rumah teman. Menjaga kerapian rumah teman merupakan tanggung jawab bersama. Di sini, Bu Guru punya gambar. Bu Guru ingin menceritakan gambar tersebut ya. Merapikan peralatan masak. Setelah memasak, dapur tampak berantakan. Ibu Raka akan merapikan peralatan masak. Jika Ino dan Raka ikut membantu. Begini loh percakapan mereka. Kata Raka, "Terima kasih sudah mengajarkan cara membuat agar-agar ya Bu." "Terima kasih kembali Ino. Lain kali ajarkan cara memasak lagi ya Bu." "Baik, Ibu senang mengajar kalian memasak." Begitulah percakapan mereka tadi saat di dapur. Sekarang anak-anak, pada percakapan terdapat ungkapan terima kasih dan tanggapannya. Cari tahu dan tulis ungkapan-ungkapan tersebut. Ini tugas pertama kalian. Caranya adalah beri tanda checklist pada sikap terpuji ketika di rumah teman. Beri tanda silang pada sikap tidak terpuji ketika di rumah teman. Baik, Ibu bacakan ya soalnya. Yang di rumah boleh dikerjakan di buku tulis atau cukup jawab dalam hati. Yang pertama, mengetuk pintu dan mengucap salam. Benar atau tidak? Yang kedua, berteriak memanggil teman dari luar pagar. Itu perbuatan terpuji atau tidak? Yang ketiga, menyapa anggota keluarga temanmu yang kamu jumpai. Sikap yang baik atau tidak? Yang keempat, membuat janji dengan teman sebelum datang. Benar? Sambil merapikan barang, Raka menceritakan pengalamannya. Raka bercerita tentang pengalamannya berbelanja di supermarket. Raka membantu ibu mendorong kereta belanja. Selain mendorong, Raka juga menarik kereta belanja. Apakah kalian tahu, kegiatan yang dilakukan Raka mirip dengan olahraga di sekolah. Ketika itu murid-murid berlatih menarik dan mendorong. Latihan ini dilakukan dengan menggunakan lengan. Caranya adalah berpeganglah pada lengan temanmu, tariklah lengan temanmu seperti pada gambar. Lakukan secara bergantian. Berhati-hatilah agar tidak ada yang terluka. Perlu kalian ketahui, latihan ini juga dapat dilakukan secara berkelompok.
Lakukan dengan hati-hati ya. Latihan menarik dan mendorong diakhiri dengan bermain tarik tambang. Bermain tarik tambang melatih kekuatan lengan dan tungkai. Caranya adalah bagilah murid kelas 2 menjadi beberapa kelompok. Pada sikap awal, tangan kanan dan kiri memegang tambang dengan erat. Sewaktu aba-aba terdengar tarik tambang bersama, setiap kelompok harus bersama-sama mengeluarkan tenaga agar tidak kalah. Kelompok yang tertarik melewati garis dinyatakan kalah. Kali ini kita belajar tentang kegunaan benda. Anak-anak, saat berlatih tarik tambang, murid-murid menggunakan tali tambang. Tali tambang terbuat dari serat kasar. Serat kasar membuat tali kuat dan tidak licin. Bila tali terbuat dari besi, tentunya akan berat dan licin. Murid-murid tidak dapat memakainya untuk tarik tambang. Kali ini yang kedua adalah gambar buku. Buku terbuat dari kertas. Sifat bahan kertas adalah ringan dan dapat menyerap tinta cetak. Sekarang Bu Guru punya tugas buat kalian. Coba kalian diskusikan benda-benda berikut berdasarkan bahan pembuatannya bersama orang tua kalian. Yang pertama adalah gambar jembatan. Jembatan itu terbuat dari apa? Ya, sifat dan bahannya bagaimana? Gambar yang kedua adalah akuarium. Terbuat dari apa? Sifat dan bahannya seperti apa? Anak-anak, bersikap sopan dan patuh pada aturan sangat diperlukan. Kita harus membiasakan setiap waktu. Dimanapun kita berada, kita harus melaksanakannya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab. Coba kalian perhatikan pada gambar di atas. Di situ, kalian bisa melihat bukan gambar mana yang mematuhi aturan dan gambar mana yang tidak mematuhi aturan. Betul sekali. Jelas terlihat ya, pada gambar sebelah kiri ada anak bermain hujan-hujanan. Itu merupakan contoh tidak menaati aturan. Sebelah kanan, anak-anak sedang bermain boneka. Coba perhatikan. Mainannya pun diletakkan secara rapi. Dan anak-anaknya pun bergandengan bermain dan antri. Anak-anak, kita sering menggunakan waktu istirahat sekolah dengan bermain. Salah satu permainan menarik yang dilakukan adalah bermain ular tangga. Coba lakukan permainan ular tangga bersama temanmu. Buatlah aturan permainanmu dengan mereka. Ular tangga merupakan salah satu permainan yang digemari oleh anak-anak. Adapun makanan, anak-anak tentunya menyukai agar-agar. Kita pelajari yuk contoh soal cerita berikut ini. Di kantin sekolah menjual agar-agar. Dika membeli 2 cup agar-agar. Kemudian 6 murid lain membeli 2 cup agar-agar. Berapa cup agar-agar yang dijual? Nah, karena ini soal cerita, maka ada 3 hal yang harus kalian tulis. Yang pertama adalah apa yang kalian ketahui. Yang kedua adalah apakah yang ditanya. Yang ketiga, maka berilah jawabannya. Perhatikan contoh gambar di atas. Diketahui
6 murid membeli 2 cup agar-agar. Jadi ditanya, berapa banyak agar-agar yang terjual? Maka jawabannya adalah 6 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Atau cukup 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi kantin telah menjual 12 cup agar-agar. Selanjutnya adalah ibu berikan soal. Tolong kalian jawab, tulis di buku tulis. Jawabannya bisa dikirim via email Bu Guru. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung pembelajaran. Semoga apa yang kalian dapat hari ini menambah ilmu yang bermanfaat untuk kalian, menambah keberkahan, dan semoga apa yang sudah Ibu jelaskan tadi bisa kalian kerjakan di rumah tanpa bantuan orang lain. Jangan lupa ya, PR-nya dikerjakan, dikirim via email. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf apabila dalam pembelajaran tadi ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.